Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan dimanapun teman-teman Vektorian mendengarkan, kembali lagi di acara Gambaria. Kamaria, halo. Di sesi ini kita akan seperti biasa ya, mencoba menggambar. Tapi topik kali ini tuh cuma lumayan spesial, mengangkat lokal genius gitu ya, kearifan lokal gitu. Yang mana kita akan mengangkat tema cerita daerah terfavorit. Jadi hari ini atau kali ini kita akan mulai dengan sesi gambarnya dari gue. Nah sekarang kita coba share screen dulu. Oke. Yay. Nah sambilan itu, dari sini inilah gue bikin kayak semacam inspirasinya dulu gitu. Di sini untuk sinematiknya gue coba tiru dari Pokemon, udah ada boardnya. Habis itu gue coba tracing dulu aja gitu. Nah ini tadi cukup ya pengantarnya gitu. Jadi gue sambil playnya agak lebih cepat. Nah di sini kalau teman-teman pengen nyobain, nah ini ada shortcutnya ya di sini ya, bisa di keep up gitu ya. Gue ngetik apa aja di keyboard. Gimana caranya? Nah, ada itu. Ada lah ya. Kayak kita bahas background caranya tuh kayak di sini malas banget. Tapi anyway, gue tertarik sama Sindelaras ini karena pesan moralnya tuh apa ya cerita ini? Sabung ayam doang. Gimana sih? Gak lu ada menarik tapi pesan-pesan lu menanyakan moral ceritanya. Menurut gue menarik karena sebagai sebuah kisah raya tuh nggak ada pesan moral yang khusus di sini karena cuma kisah sabung ayam. Iya. Kalau di apa ayam yang bisa lu tangkap sebagai kan lu ini penikmat cerita Sindelaras nih. Kayak pemerhati gitu ya. Jadi lo harusnya lebih tahu lah ceritanya tentang ini. Kayak apa sih pesan moral yang lo bisa tangkap sebagai itunya lah. Iya. Ketika lu punya hal yang pengen lu perjuangkan, ya lu berjuang buat itu gitu. Nah ini kan sebenarnya Sindelaras menunjukkan perjuangan itu ya. Kayak si anak itu pengen ngebuktiin gitu, tapi dengan cara yang nggak cheesy gitu. Dia coba dengan approach yang beda gitu supaya bisa dinotis sama si ayahnya yang mana adalah seorang raja itu gitu. Ya udah dia ikut sesuatu yang somehow bisa relate gitu sama si bapaknya gitu. Jadi itu cukup menarik sih. Jadi kayak lagu Disney ya, if you can dream it, you can make it gitu. Nggak nyambung. Disney yang mana? Tapi ini semangat juang yang lumayan oke gitu dari dongeng-dongeng daerah gitu ya. Bayangin kalau misalnya dongeng-dongeng peri-peri gitu kan, masing-masing punya sudut pandangnya tersendiri ya. Kalau misalnya princess gitu kan sebenarnya kurang empowering, tapi kalau misalnya ini cukup empowering juga gitu. Dan gue rasa beberapa dongeng di Indonesia juga banyak kok yang empower woman gitu ya. Tapi di luar dari itu sabung ayam tuh seru gitu, karena masa kecil gue grow up dengan nonton Pokemon dan sama gue bisa relate itu kayak gimana ya kalau ternyata sabung ayam ini tuh kayak Pokemon gitu. Aris, gimana pendapat lo sebagai seorang vet? Gimana ya kalau menurut gue sabung ayam itu sangat-sangat nggak sehat sebenarnya sih, karena ya potensinya satu cedera, kedua ya siapa yang tahu ayam yang melawan lo itu kan punya penyakit menular gitu kan, pas disabung kan kontaknya kan banyak tuh, bisa jadi nularin penyakit yang tadinya ayam lo nggak sakit, habis berantem selain dapat cedera juga dapat penyakit misalnya virus. Kok malah bahas gini ya nih, ini bukan kelas. Menarik sih. Maksud gue gini, gue tahu ayam itu sebenarnya kalau gue lihat ya ada positifnya adalah ayam jago tuh butuh sesuatu ya untuk menyalurkan amarah mereka nggak sih, kayak mereka butuh berkelahi itu gitu kan. Cuma kalau nggak sabung ayam nih di zaman modern ini kira-kira apa sih alternatifnya untuk ayam jago untuk menyalurkan emosi mereka gitu? Biasanya sih mereka tuh kayak apa ya? Ada yang namanya tuh enrichment, jadi dia bikin sesuatu kayak mainan gitu atau macam games lah. Jadi dia mau makan tapi dia harus melakukan sesuatu dulu biar bisa keluar. Mungkin bisa patok-patokin dulu baru dia keluar makanannya atau gimana. Itu sebagai enrichment gitu. Lumayan intens ya bahasannya ya. Balik lagi dong ke topik gue dong, kan gue lagi Iya boleh bahas. Bahas sabung Pokemon masa kecil. Iya, jadi coba dong dari sudut pandang Pokemon gimana? Nah inspirasinya tuh gue dari burung dan suka bertarung gitu. Pokemon burung yang suka bertarung itu gue lihat namanya Blaziken gitu. Jadi kan cocok ya, Blaziken gitu kan. Jadi kayak wah gila gue relate banget nih gitu. Jadi
Ya itulah yang Dilihat sama ayam ya. Dilihat sama yang ayam. bertarung gitu ya. Iya. Ya nggak salah sih. Menarik nih. Iya. Gue ngeliat kayaknya si ayamnya ini kayak pakai topeng luchador gitu ya. Ya betul. Nah itu. Tadi Rey Mysterio Salah underdog. satu. Di adegan ini gue bayang. Underdog itu kan anjing. Pas mau reveal gue adalah anak lu, dia buka topeng, kan epic banget tuh ya, kayak gitu. Tapi kan ini ayamnya, kan? Maksudnya anak ayam. Iya itu lu lihat dong, itu yang di belakang sih. Oh dia juga pakai topeng, iya. Si Master juga pakai. Oh di cerita si Cinderella itu juga anaknya pakai topeng ya, sebagai penaruh rahasia gitu. Hayalan gue aja gitu, theater of mind. Jadi bisa ya. Kalau emang di remake seru juga sih kayak gitu. Ceritanya. Remake gitu ya. Tapi kayaknya kalau sabung ayam kurang gitu ya. relevan sih sama negara, sama zaman modern kayak gini. Takut dapat banyak kecaman dari banyak pihak, terutama dari PETA gitu kan. Oh iya. Hal-hal yang kekerasan ke hewan kan kayak wah jelek banget gitu. Ya Pokemon game Pokemonnya diprotes. Iya Pokemon aja diprotes kan. Padahal fiksi. Nah di sini tuh gue pakai tools Figma. Jadi kalau dulu ngerjainnya itu harus di save berkali-kali biar nggak error, dan gue pakai Figma. Jadi jauh lebih cepat karena udah auto save, karena dia kan pakai browser gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah proses yang tadi gue lakuin itu tadi lagi ngebentuk objeknya, sekarang udah diwarnain. Habis itu kalau udah dapat warna, gue bisa atur nih kelengkungannya nih, lihat nih di sini gue yang tadinya masih tajam-tajam nih garisnya ya gue lengkung-lengkungin nih, tuh kan lengkung kan. Oh gue belum pernah pakai fitur itu. Nah, menarik ya, fitur yang ada di Illustrator kita bisa kita pakai juga di fitur-fitur aplikasi yang gratis gitu. Disrupsi market banget nggak sih? Iya nih, kita kayak salesnya Figma ya. Padahal nggak bayar nih. Kita upfront aja, kita nggak ada komisi dari Figma juga. Tapi emang Figma tuh powerful sih untuk kebutuhan zaman modern gini yang serba online gitu kan. Pasti gua rasa sih ya lebih oke lah, lebih relevan ketimbang tools yang lain. Menurut gua pribadi. Nggak ada scriptnya ini. Nah, tapi salah satu bagian yang menyenangkan dari proses ini bagi gue sendiri adalah pas gue lagi bikin objek, gue itu nggak ada patokan ada, tapi direction ternyata bisa berubah gitu. Ini tadinya gue bikin tangannya itu nggak lagi mengepal ke depan gitu, dia mengepal ke samping juga sama kayak yang di sampingnya. Tapi dengan ini ya gue bisa bebas aja, nggak ada patokan gitu. Nah ini masih dalam fase peruncing-runcingan ya. Ini gue coba seperti lagi deh tuh. Kurang lebih udah dapat ya maksudnya. Gitu. Ini gue lihat lagi di Pokemon ternyata ayam tuh ada lidahnya juga gitu. Jadi gue tambahin lidah di sini. Nah, ekornya ini juga gue halus-halusin ya tuh pohon-pohonnya tuh. Ada beberapa yang bisa dihalusin, ada beberapa yang nggak gue halusin. Contohnya itu si gapuranya gue pengen tetap dia rigid, kokoh gitu ya. Nggak ada nggak roundy gitu. Nah dari sini jadi kontras yang bagus ya. Ya betul. Jadi kayak ada bagian yang kokohnya sedikit, jadi dia jadi point of interest-nya gitu loh. Yang lainnya round, tapi di bagian sana tuh dia ada edgy gitu. Ada strukturnya lah ya. Ya. Gue bisa bilang. Jadi menarik sih, ayamnya pakai celana gitu, lucu aja. Nah ketika warnanya udah ada, terus udah agak roundy, gue udah tahu mana yang roundy, mana yang akan tetap tajam. Gue coba bikin lighting dan shadowingnya gitu. Ini bagian yang terang gitu ya. Habis itu gue tinggal ambil bagian yang gelap. Jadi kelihatan lebih. Jadi kita bisa ngasih kayak bayangan gitu loh. Apakah dia ada di depan, apakah dia ada di belakang kayak gitu. Menarik. Iya. Tapi masa sih pada belum pernah dengar kisah dongeng Cindelaras gitu? Gue dengar pas udah gede, dari kecil gue nggak tahu ada Cindelaras gitu sih. Dari kecil gue pernah dengar tapi nggak tahu kisahnya. Ini cuma ada Cindelaras, cuma nggak pernah ada yang nyetain Cindelaras apa. Mungkin karena kurang populer aja sih ya. Gue kira kayak spin-off-nya Cinderella atau gimana. Iya. Versi lokalnya Cinderella ya. Betul. Tapi cerita lebih maskulin ternyata.
gue ngerasa kalau dibikin pop culture bisa keren gitu, ada universe-nya sendiri gitu ya, apa Street Fighter tapi buat street fighting tapi buat ayam-ayam gitu ya. Wah. Jadi ada jawara ayamnya gitu ya. Iya. Nggak, sebelum Akhirnya melawan si raja ada bos-bos kecil dulu gitu. Iya betul. Akhirnya jadi game Kayak gitu. Mortal Kombat ya. Tapi versi ayam gitu. Ini menarik ya, mungkin nonton gini ada yang game designer mau bikin game adu ayam, boleh tuh ajak kita. Ya tetap balik lagi sih, di zaman modern ini kurang asik, kecuali adu ayam itu dibuat lebih friendly lah, mungkin mereka sweet atau sumo gitu kan, jadi lebih kayak playful aja. Tapi kalau adu ayam beneran kan sampai berdarah-darah gitu, sampai putus kepala, aku pernah lihat di YouTube, serem banget. Tapi ya itu jadi genre sendiri, niche-nya Mortal Kombat kan emang yang sadis-sadis gitu. Oh iya, kalau nggak gitu ya nggak Mortal Kombat. Rasanya kalau game kayak gitu kagak masuk sih di Google Play Store. Terlalu sadis. Ya iya sih. Bisa nangis anak kecil main itu kayaknya lihat ayam palanya putus. Target marketnya kemana sih? Benar. Itu balik lagi dong. Nah kalau tadi gue udah kasih shading dan lighting, berikutnya ya gue mau ngasih gradasi gitu. Nah lihat nih ya, tuh ini gue kasih gradasi gitu ya. Jadi ternyata ada objek yang punya warna-warna redup dan dia dari yang tadinya tebal warnanya sampai dia akhirnya memudar gitu. Objektifnya untuk nunjukin efek itu sih, efek lebih smooth gitu ya dalam memberikan shading dan lighting gitu. I see. Ini kan yang tadinya kelihatan banget akhirnya jadi lebih ngeblend gitu dari jadi kayak agak 3D, semi 3D gitu ya. Ya gitu. Aja ngobrol lagi dong, hostnya gimana sih? Tadi pengen ngobrolin ayam lagi, takut OOT lagi. Tapi menarik sih. Gue pengen tahu itu di atas kepala ya si Larasnya tuh apa ya maksudnya? Gue ceritanya main game gitu. Kayak The Sims. Gamenya The Sims. Ini menarik nih, coba jelasin dong, bikin noise-nya. Oh iya, sekarang tuh kan lagi zaman ya, ilustrasi yang rasa-rasanya tuh kayak bikinnya tuh pakai seolah-olah kayak dilukis gitu. Jadi ada teksturnya. Nah, gue nemuin teknik gimana kita bisa ngasih tekstur juga di ilustrasi. Jadi ilustrasinya bisa lebih manual gitu, lebih analog gitu nih kan. Padahal mah digital juga semuanya gitu. Di sini karena lebih organik ya. Ya betul. Nah ini berasa kurang vektor ya, tapi jadi keren juga sih. Iya. Nah ini gue kasih efek Z gitu ya, jadi kelihatan lebih lagi jurus ya. Lagi berasap gitu. Charging jurusnya. Lagi gear second. Ulti. Aduh. By the way, kalau Pokemonnya ayam gitu, berarti Pokebola telur gitu nggak sih? Oh iya tuh, itu kan bukan bola, telur. Tapi telur gitu ya. Pecahnya bukan garis, tapi pecahnya kayak crack gitu ya. Keren juga idenya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu Ki, Riz. Ilustrasi gue, Sindelaras. Gue konsep yang menarik yang gabungin dua konsep yang original gitu ya, dari cerita rakyat Sindelaras dengan konsep adu battle Pokemon gitu, jadi satu konsep yang menarik. Sama gitu. itu juga sama wrestling WE juga ada 3 bener. Jadi kayak itu cara-cara kita untuk come up sama ide-ide yang original gitu lah, mulai dari ide-ide yang kita ambil dari terpisah gitu ya, dari A, B, C kita gabung jadi konsep sendiri gitu sih, yang kita ajarin juga sih di kelas-kelas kita di Victoria gitu. Sekalian ada soft sell celah-celah. Oke, begitu aja teman-teman. Itu proses pertama dari gue sinema daerah terfavorit gitu ya. Sindelaras. Berikutnya akan ada seri dari Eki dan Aris. Tapi sampai sini thank you udah selesai nonton, dan you know the drills, boleh like atau subscribe gitu ya. Boleh subscribe, boleh komen-komen juga kalau ada saran atau mungkin masuk-masukan gitu. Kakek bikinnya pakai ini dong, bikin Pokemonnya yang lebih seru dong gitu. Ditulis-tulisnya di bawah ini. Oke, thank you semua. Yo, see you next video. See you. Bye.